Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa alafa baina qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati pengurus Musholla An-Nur beserta seluruh jamaah, Bapak dan Ibu beserta seluruh generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Rabb yang Maha Kuasa, pagi ini kita tunaikan subuh berjamaah dan kita isi waktu yang penuh berkah ini dengan mengkaji sebahagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini 28 Rajab 1444 Hijriah. Baru saja kemarin kita libur nasional memperingati satu di antara hari besar Islam, peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Setidaknya ada 5 hikmah yang luar biasa yang kita dapat ambil dari peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah mukjizat di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit melewati 7 lapis langit sampai di Sidratil Muntaha yang di sampingnya ada surga tempat tinggal. Dan pada kesempatan itu Rasulullah benar-benar melihat sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar. Yang pertama, sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Karena memang Allah memberitahu kepada kita, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku saja.
fa'budni wa aqimis salata lidzikri, maka beribadahlah kepadaku, sembahlah aku, kata Allah, dirikan olehmu salat untuk senantiasa mengingatku. Keyakinan yang tertanam dalam diri kita, Allah lah yang mencipta segalanya, Allah mengatur segalanya, Allah lah yang memberikan kehidupan, Allah lah yang mengatur rezeki. Kemudian nanti Allah pula yang mematikan dan kepada Allah kembali seluruh urusan. Maka sebagai hamba Allah yang bertauhid, peristiwa Isra dan Mi'raj itu bagi kita adalah satu kesempatan untuk kembali melihat, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peringatan Isra dan Mi'raj itu membuat kita semakin yakin kepada Allah. Semakin nampak bagi kita kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara kebesaran Allah yang diperlihatkan dalam Isra Mi'raj itu? Allah memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bentuk malaikat Jibril yang asli. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaksa sidrata ma yaksa ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia Muhammad itu telah melihat malaikat Jibril pada kesempatan yang lain dalam bentuknya yang asli, yaitu di Sidratil Muntaha, yang di sampingnya ada surga tempat tinggal. Tidaklah penglihatan Nabi Muhammad itu melebihi daripada apa yang dilihatnya, tidak pula menyimpang dari apa yang dilihatnya itu. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebahagian tanda kebesaran Allah yang paling besar. Itu surah An-Najmi atau surah yang ke-53 ayat 13 sampai ayat 18. Apalagi tanda kebesaran Allah yang dilihat oleh Nabi, Allah perlihatkan kepada Nabi umur dunia ini. Ternyata Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-10 kenabian. Nabi mulai memikul amanah kenabian itu di umur 40. Berarti Isra Mi'raj Nabi kira-kira umur 50. Di waktu itu Nabi melihat umur dunia ini sudah sangat tua. Digambarkan dengan seorang perempuan yang tua bangka, lembut kuat, tapi sangat cantik. Makin tua makin rancang. Itulah gambaran dunia, Bapak Ibu. Makin tua dunia ini makin gila. Kemudian apa tanda kebesaran Allah yang dilihat oleh Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Nabi keadaan surga. Mencarikan dia Allah Subhanahu wa ta'ala balasan Allah terhadap hamba-hamba yang beriman bertakwa kepada Allah, bahwa nanti mereka akan berbahagia di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panen yang tiada berhenti, karena memang di sana ada falahum ajrun ghairu mamnun, ada balasan yang tak terputus. Walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan akhirat itu nanti kekal. Disitulah kita akan menikmati ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempat kita menanam, dan di akhirat nanti tempat kita memanen hasil apa yang kita perjuangkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan selama hidup itu. Apa tanda kebesaran Allah dilihat oleh Nabi? Allah memperlihatkan neraka, Allah memperlihatkan siksa dan azab yang pedih yang akan diderita oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan, itu yang pertama, bahwa Isra dan Mi'raj itu sebagai hamba yang bertauhid, kita akan melihat, kita akan merasakan, dan kita akan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandu yuwa'li mengakui kebesaran Allah apa? Kita tunaikan sholat. Kita sholat itu
mengecilkan diri kita dan membesarkan Allah. Makanya sholat dimulai dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada orang kadang lain. Allah Maha Besar, kita kecil. Allah Maha Kuat, kita lemah. Allah Maha Kaya, kita miskin. Allah Maha Tahu, kita tidak ada yang tahu kecuali apa yang pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat saja mengakunya kepada Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami tahu kecuali apa yang pernah Engkau ajarkan. Nah, yang kedua, sebagai hamba Allah yang muslim, yang beragama Islam, peristiwa Isra dan Mi'raj itu mengingatkan kita akan kewajiban kita, akan satu ibadah yang luar biasa yang membedakan kita jo orang-orang kafir. Apa itu ibadah? Salat. Rupanya para nabi dan rasul itu sudah menunaikan ibadah salat. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa menunaikan salat itu 2 waktu, pagi dan malam. Sampai kemudian Allah perintahkan salat itu menjadi 5 waktu yang diwajibkan dalam sehari semalam. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikan solat ketika tergelincir matahari, kata ulama tafsir, maknanya adalah zuhur dan asar. Itu rumpunnya. Maka ketika awak menjamak, luhur itu kawannya asar, asar itu kawannya luhur. Ila ghasaqil laili, salatlah kamu terus ketika malam telah berganti. Salat di pergantian malam itu maknanya adalah maghrib dan isya. Kalau awak menjamak maghrib, jo isya, atau menjamak isya jo maghrib. Wa Qur'an al-fajri, panjangkan bacaanmu di waktu subuh. Karena subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat tugas shift malam dan malaikat yang tugas shift siang. Apa tamunya di waktu subuh itu? Itu maka disuruh awak salat subuh kau dipanjangkan baca. Karena malaikat siang dan malaikat malam menyaksikan kita salat subuh ini. Masyhuda, subuh itu disaksikan. Jadi rupanya salat itu 3 rumpunnya. Luhur juga sah, maghrib isya dan subuh berdiri sendiri. Tak bisa awak menjamak isya dan subuh, tak bisa awak menjamak subuh dan luhur. Karena lah ada rumpunnya cek-cek. Subuh itu tak bisa dijamak, tak bisa dikosor karena dia berdiri sendiri. Setelah datang kewajiban salat 5 waktu, Rasulullah tidak meninggalkan salat pagi dan malam itu. Salat di waktu pagi kemudian bernama duha. Salat di waktu malam bernama 2. Yang pertama qiyamul lail, kalau dikerjakan sebelum tidur. Kemudian bernama tahajud dia kalau dikerjakan setelah bangun tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebahagian malam kata Allah, hendaklah kamu terbangun untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itulah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, yang akan memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan kita di tempat yang mulia karena di saat orang lain tidur kita salat. Jadi itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan, bagaimana salat yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Mari kita lihat terlebih dahulu surah An-Nisa ayat yang ke-142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal dia sebenarnya sedang menipu diri mereka sendiri.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. 3 tanda salat orang munafik. Pertama, apabila mereka orang-orang munafik itu salat, maka berdiri mereka untuk salat itu malas. Jadi kalau ada awak malas sembahyang, munafik. Ini ayatnya jelas. Jadi bapak nak sembahyang, bu, malas Pak Ustaz. Bapak nak sembahyang apa? Malas bu. Dia orang munafik. Orang munafik di akhirat di mana letaknya? Fi darkil asfali minan nar, di karak-karak neraka paling bawah. Suatu hari datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat dia malaikat Jibril kena bentuk biasa. Lalu Rasulullah bertanya, ada apa wahai Jibril? Malaikat Jibril curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, engkaulah yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Engkaulah yang paling disayang oleh Allah di muka bumi ini. Engkaulah yang paling mulia di muka bumi ini. Kami para malaikat hari ini berada di dalam kecemasan, berada di dalam ketakutan. Maka di atas kemuliaanmu itu aku datang kepadamu untuk mengurangi kesedihan ini. Kanan terjadi kecil Nabi. Lalu malaikat Jibril bercerita, Allah baru saja menghidupkan api neraka. Anak ini dia adalah api neraka. Ceritakan kepada aku, kata Nabi, seperti apa neraka itu. Diceritakan oleh malaikat Jibril bahwa dahsyatnya neraka. Neraka itu, kata malaikat Jibril, adalah tempat Allah menyiksa dan mengazab orang-orang yang durhaka kepada Allah. Terdiri dari lubang-lubang yang dalam. Di dalamnya ada api yang menyala-nyala sangat panas. Lalu disampaikan oleh malaikat Jibril, lubang neraka itu kalau didatuakan beda dari hati 70 tahun baru sampai di bawah. Sedangkan neraka itu, kata malaikat Jibril, 7 tingkat wahai Muhammad. 7 tingkat. Pada tingkatan paling bawah adalah tempat orang munafik. Tingkatan berikutnya tempat orang kafir. Tingkatan berikutnya tempat orang musyrik, tempat penyembah berhala, tempat orang-orang yang tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat mereka yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah roh nenek moyangnya, mereka yang tidak beragama Islam. Sampai malaikat Jibril di tingkat yang ke-7 diam saja. Ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa pada tingkatan yang ke-7 ini wahai Jibril? Ini yang malaikat Jibril. Nyulang sekali lagi dia Nabi, wahai Jibril, beritahu kepadaku siapa di tingkat ini. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, di tingkat ini nanti umatmu. Umatmu nanti ada yang akan diazab dan disiksa oleh Allah di dalam neraka. Mereka yang menganggap enteng dosa, mereka yang durhaka kepada Allah, mereka yang lupa diri dalam kehidupan mereka. Mereka benar-benar akan disiksa oleh Allah masuk dalam neraka ini. Apa kata Rasulullah? Benarkah ada umatku yang akan masuk neraka? Benar wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis jatuh pingsan. Kemudian dipeluk oleh malaikat Jibril. Dalam pangkuan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW menangis berurai air mata, memikirkan kalau kita nanti akan masuk neraka. Setelah Nabi SAW tersadar, Nabi bertanya sekali lagi, wahai Jibril, benarkah ada besok umat yang masuk neraka? Benar wahai Muhammad. Ada besok umatmu yang akan masuk neraka. Bahkan mereka yang munafik fi darkil asfali minan nar. Mereka yang munafik letaknya besok di bawah, di karak paling bawah neraka. Berlindung kita kepada Allah Bapak Ibu yang dimuliakan. Sekali-kali jangan kita menganggap enteng kewajiban solat kita. 3 tanda solat orang munafik. Yang pertama, malih sembahyang. Lainnya salat tapi qamu kusala, tagaknya tagak orang malih.
Salat itu salat orang Malay. Allah Akbar. Untuk akan mati besok juga. Itu salat orang munafik. Kalau salat orang muslim, salat orang beriman, dia salat itu bersahaja, bersungguh-sungguh dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Ketika dia salat seakan-akan dia melihat ada Allah di depannya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah kita bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa sembarangan awak sedang dicari oleh Allah. Awak sedang berhadapan dengan Allah dalam salat awak. Ini yang pertama, salat orang munafik, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nas, tanda yang kedua, mereka salat itu riya, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan status, ingin mendapatkan reward dari orang lain. Bako disiko apa salat ko, bako disiko di belah salat, di calon mintu ambo disiko pak. Patut rajin nau ni sembahyang. Tahun 2022 nak do nampak den ni ke surau. Baru 2023 ko datang, Ustaz, ambo duduk lampe ke maju Ustaz. Tapi jangan kecil kurang dulu. La ilaha illallah, rupanya datang ke surau tu dia nyoka maju duduk lampe. Bapak Ibu yang mulia, berhati-hati kita, jangan ada syirik kecil di hati kita. Apa syirik kecil itu? Beramal bukan karena Allah. Atau terbersit hati awak kau niat bahwa bahwa itu bukan karena Allah, itu namanya riya. Kalau awak lama kerajaan serupa itu syirik kecil. Dan awak bisa tanganmu di akhirat mencari catatan amal awak. Hati kosong saja, tak ada isinya. Bertanya kepada Allah, ya Allah, mana salat kamu? Allah jawab besok di akhirat. Lihat wahai malaikat, bagaimana catatannya? Ternyata di dalam catatan itu tertulis, benar dia ada salat ya Allah, tapi niatnya bukan karena engkau, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah salat orang munafik. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, tanda salat orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka ingat kepada Allah dalam salatnya itu kecuali sedikit sekali. Sakit pana dia nyata karena Allah dalam salatnya dan salapiannya menghayal. Pernah tak Bapak Ibu merasakan salat serupa itu? Awak jujur ke diri awak, bu, antahlah batu salat awak pun tak mahal. Sedang salat bersobok puji dan hilang. Sedang salat adu-adu side nanti bu. Apole salat zuhur ibu-ibu kape kapasa kabalanjo masuk piti ke saku balanjo. Saya sedang sembahyang tu aku baliku. Abi di balanjo sedang sembahyang. Balik dari pasar sembahyang asal itu tadi aku jilbab rancak warna tergantung baju sedang baju itu matching warna jilbab tadi, tapi piti api tadi tak takana memang bawa piti dong. Padahal kok di Bali dari mana kerancaknya kok bisa kawasan terlihat dulu sini telah diambil ada orang. Jadi dalam salat itu lah macam-macam terkadang. Apalagi saja awal tapi jalan melatih menentu berpikir jo. Melatih lu menentu ya. Oto ana melatih pada toto pribadi itu atau angkot atau ban buku atau ban belakang. Kalau ban belakang sebelah kiri atau sebelah kanan. Libu lawa ayo kamana ke menumbuk orang. Kalau nado buka tempel benen di sirko. Kalau tempel benen orang tahu sudah ya. Iya enggak Bapak Ibu? Itu baru salat awak. Jadi salat aku salat orang munafik baru Bapak Ibu. Ampun nak meja salat Bapak Ibu dah. Salat ambo pun serupa itu. Ikut dah kita guru kita dulu Buya Batir Sabri almarhum. Ambo pernah bertanya kepada beliau, Pak Buya, barang tahun salat Buya nak khusyuk, nak doa je. Masya Allah, masa nak doa? Ketua MUI itu masa nak doa salatnya khusyuk? Apa jawab beliau? Kalau kau khusyuk serupa Nabi, serupa sahabat, ia dah ada rasanya doa. Tu bakal itu Buya. Allah menilai perjuangan awak.
Nanti dinilai Allah perjuangan awak. Lain berjuang awak dalam solat awak tu untuk mendapatkan khusyuk itu nanti dinilai di Allah. Ibarat awak berjalan di pematang sawah, kecil beliau tak licik kaki awak ke kiri ke kanan naik awak kata beliau. Nangka sarupo Rasulullah awak tu nak mungkin. Nangka sarupo Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab awak tak akan mungkin. Sayyidina Umar itu degup jantungnya begitu kencang dalam solat, terdengar oleh 5 orang di sekitarnya. Begitu takutnya kepada Allah Umar bin Khattab dalam solat. Ali bin Abi Thalib berkurang rasa sakit ketika panah dicabut dari kakinya ketika dia sedang solat. Tak tancap panah di kaki beliau. Beliau minta tolong dibuka beko ambo ke solat. Sarang solat jadi buka itu. Bukan hilang rasa sakit, tapi berkurang rasa sakitnya karena dia sedang asik berhadapan dengan Allah dalam solatnya. Dan Sayyidina Ali ketika ketik pernah diuji dengan Nabi. Solat 2 rakaat ujian Nabi. Beko ambo lagi sorban cek, boleh pilih warnanya. Kalau sudah beliau solat tanya Nabi langsung, ni warna hijau atau nan merah, nan hitam, nan putih. Yang hijau ya Rasul. Berarti solat engkau tadi tak kusuk. Bapak tak kusuk. Mungkin salah seorang memikir engkau dah. Nah, tapi bila melihat ada yang lebih parah lagi. Ketika Nabi SAW berada dengan sahabat-sahabatnya di masjid, dia dikunjungi oleh seorang sahabat. Lalu sahabat tadi salat 2 rakaat. Selesai salat menghadap kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ulangi salatmu. Ini ulang dari Ustaz. Sudah solat dia tanya ke Rasulullah, Allah ya Rasulullah. Belum, ulangi sekali lagi. 3 kali dia mau ulang salatnya. Sampai Nabi berkata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Kalau sahabat Nabi saja yang pernah berimam dengan Nabi, pernah mendengar bacaan Nabi, pernah mengikuti Nabi solat di belakang sebagai makmum, ada juga baru cara solat yang perlu diperbaiki. Apalagi kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi solat. Kok idiklah Nabi gini, kok pada ibu tu disalihatnya awak solat antah 3 entah 10 kali disuruh Nabi mau ulang solat awak. Wallahu a'lam. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan, usaha awak nampak dulu. Jangan awak paduan saja ilmu dan awak dapat ketika mengaji di waktu ketek dulu. Tapi terus kita menambah ilmu, kita baca, kita pelajari bagaimana salatnya Rasulullah SAW itu, sehingga dari waktu ke waktu meningkat kualitas ibadah salat kita. Itulah pesan Isra Mi'raj buat kita, mengevaluasi ibadah salat kita. Tadi lampu sampaikan 3 tanda salat orang munafik berdasarkan An-Nisa ayat 142. Nang pertama salatnya malih, nang kedua salatnya ria, nang ketiga dalam salat sakit panah takana Allah, salah bianya tanah lain saja tak kana. Sekarang bagaimana salatnya Rasulullah SAW? Salatnya Rasulullah SAW itu yang pertama, beliau selalu berusaha agar salat itu di awal waktu. Ayyul amalu ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai di sisi Allah? Itu pertanyaan sahabat. Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salatlah engkau tepat pada waktunya. Subuh dari waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Jangan lalaikan salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Calaku awak dinyo kalau awak melalaikan salat. Kalau api bunyi capek nak, halo, laki awak terima. Tapi kalau panggilan Allah Subhanahu wa taala, apalagi hari Minggu ini, jam 4:30 lado dan azan. Ambo jago jam 4 tadi lado dan azan. Lalu 4:30 tadi yang azan. Itu menjaga awak tahajud. Karena memang zaman Nabi azan subuh tu ada 2 kali. Karena Bilal Nabi itu 3. 2 yang aktif itu Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah. Nanti azannya menjaga orang tahajud, beko azan berikutnya waktu subuh mana nama suap.
Kalau di awak tambah cilai 3, anak didikan subuh azan 7:30. Tapi aduhnya orang anu semai subuh ni pak, lah 3 kali lah azan subuh. Alunya semai subuh ni lah. Pertama azan menjaga tajud, yang kedua azan menjaga subuh, yang ketiga anak-anak beraja azan 7:30 didikan subuh. Nanti nyo lalu nyo baru. Tu nak munafik dan tu kafir. Kafir tu 2 macam pak. Ada kafir murtad, hendak mengakui solat tu wajib, mati nyo tak usah sembahyang. Tanya apa nak sembahyang pak? Sembahyang tak perlu dah ustaz. Tu asal sembahyang pak. Matinya bisa dosa kubur. Tak usah jadi di sembayangan pak. Kubur selesai. Tapi ada kafir tu kafir murtad. Kemudian ada yang kedua namanya kafir nikmat. Bahasa lainnya kufur. Yang kafir tu asalnya kufur nikmat. Apa kufur nikmat? Sabananya jauh di lupa hatinya dia tahu bahasa solat tu wajib. Dia tahu je kewajibannya tu, cuman pakai cek cako male. Imannya sedang lama. Yazid wa yangkus, aku sedang yangkus imannya. Imannya iman yangkus namanya. Sedang lama imannya ibarat lampu kok low bed. Ya, tandas paning. Ini dia cuma budak-budak begitu kan. Lama baru nyambung ya. Nanti kok kali azan kalinya subuh lagi. La ilaha illallah. Jadi solat Nabi itu selalu di awal. Nah kedua, solat Nabi itu selalu berjamaah. Awak umpamanya berjalan kaki. Di samping awak ada orang jok kudonya kancang. Kira-kira mana dulu tiba? Nama kudo kancang tadi atau awak ambil kaki? Ada orang nama kudo kancang tadi. Itu kecil Nabi perbandingan nilai antara awak dan solat surah, jauh orang dan solatnya berjamaah. Nama jamaah aku tu kudo kancang berlari pak. Anak surang-surang kok berjalan kaki. Solat kita berjamaah 27 kali lebih baik daripada kita solat sendirian. Berjamaah kita di surau ini 25 kali lebih baik daripada kita di rumah kita. Bahkan kata Nabi, berwudu kita di rumah, lalu melangkah kita ke rumah Allah ini, setiap langkah kaki kita diberi oleh Allah 3. Yang pertama dosa diampuni, yang kedua amal ditambah, dicatatkan tambahan amal, yang ketiga diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba kita di pintu musala di surau, awak ucapkan salam, awak langkahkan kaki kanan, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunkan dosaku, bukakan untukku pintu rahmatmu. Salamu awak berada dalam surau kau turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak masuk ke surau ini tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di saat mereka itu salat di dalam masjid, seluruh para malaikat yang ada di sana ikut berjamaah dengan mereka. Bahkan tidak hanya itu, malaikat-malaikat yang ada di surau itu, kata Nabi, mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka. Ikut tidak dapat di orang rumah bu. Itu makanya kita harus ke surau. Lalu kemudian setelah sholat, kata Nabi, mereka beristighfar, mereka berzikir, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka bertasbih, mereka bertahmid, bertakbir, mungkin bertahlil, lalu mereka berdoa, maka berguguran dosa-dosa mereka, kata Nabi, walaupun dosanya sebanyak pasir di lautan. Bapak Ibu dimuliakan, tak mulia awak dosa selesai sholat dan sompai, duduklah awak dulu berzikir. Berzikir surah-surah boleh, bersama-sama tak ada masalah. Nan salah tu tidak satu berzikir. Berzikir kita menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu kata Nabi, ketika selesai salat, mereka luangkan waktu mereka untuk duduk sejenak, beriktikaf mereka di dalam masjid itu. Lalu mereka kaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Enam dia kira Allah. Yang pertama, Allah beri sakinah, ketenangan ke dalam pikiran dan hati mereka. Yang kedua, Allah pilihkan untuk mereka rezeki-rezeki yang halal, rezeki-rezeki yang baik, rezeki-rezeki yang barokah dalam kehidupannya.
Lalu kemudian Allah mudahkan mereka menghadapi persoalan hidupnya. Allah mudahkan kematiannya. Allah ringankan azab kuburnya. Allah bantu dia melewati jembatan akhirat. Allah ringankan hisabnya nanti. Kemudian apa lagi? Allah siapkan minum di telaga Rasulullah SAW nanti di akhirat untuk mereka yang duduk selesai sholat, kemudian mereka mendengarkan pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan, selama mereka duduk di majelis itu, kata Nabi, para malaikat mendoakan mereka. Para malaikat mendoakan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, sholat Nabi itu yang ketiga, selalu di masjid, selalu di musola, selalu di surau. Maka awak kama sajawapai nan kawak cari adalah musajid, musola, surau. Masuk waktu sholat, maka carilah masjid, carilah musola, carilah surau, tempat kita sholat. 3 tanda sholat Nabi. Pertama, selalu di awal waktu. Kedua, selalu berjamaah. Ketiga, selalu di masjid, di musola, di surau atau di tempat yang dikhususkan. Yang keempat, sholat Nabi itu sempurna syarat rukun dan khusyuknya. Kalau syarat rukun lah tahu tak sadonya. Syarat sholat awak masuk waktu baru bisa awak sholat, menutupi aurat awak secara patut dan pantas, berasi awak dari hadas dan najis, mencalik ke arah kiblat. Lah tahu awak itu syarat sholat. Basuh berasi badan, berasi pakaian, berasi tampek, suci dari hadas, suci dari najis. Rukun solat itu pula. Lalu duduk di awak. Ada rukun solat 3. Yang pertama namanya rukun qalbi, urusan hati. Tasambung hati awak dengan Allah, namanya niat. Qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Menyengaja kerajo itu karena Allah. Diucapkan mulia dan diucapkan mulia. Dan pokok itikat awak, hati awak menyambung kepada Allah. Maksud itu salat awak tunaikan karena Allah. Ada namanya rukun fi'li, berupa pekerjaan. Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang i'tidal, ada sujud. Sadonya punya makna, sadonya punya pengertian. Ada namanya rukun qauli, berupa bacaan. Ada bacaan-bacaan yang diwajibkan oleh Allah. Serta membaca Al-Fatihah, membaca tasyahud awal, membaca 2 kalimat syahadat, membaca selawat, membaca tasyahud akhir. Itulah pasnya. Dan persoalan adalah khusyuk. Bakal sahwawak mendapatkan khusyuk. Yang pertama adalah himmah. Jadikan solat pilihan utama apabila waktu telah masuk. Yang kedua, tafahum. Bau sahwawak memahami apa makna dan awak baca, apa tujuan Allah menyuruh awak bergerak di dalam solat itu. Semakin awak paham dengan bacaan awak, semakin paham awak dengan apa awak kerajon dalam solat awak, semakin mudah awak mendapatkan khusyuk. Makanya kita pahamilah anan kita baca. Kemudian yang ketiga, supaya dapat khusyuk di awak, langkah berikutnya adalah ta'zim. Mulai awak solat itu sampai selesai ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita di hadapan Allah. Kalau solat Bapak Ibu nak takana dia awak ada siawak. Jadi kalau awak solat tapi awak menggadang dia baru di hadapan Allah, tidak bisa awak khusyuk. Takana aja awak pangkai awak, jabatan awak, status awak, kekayaan awak, siawak. Dalam solat itu tidak akan khusyuk solat kita. Baru khusyuk kita solat, kita kecilkan diri kita, kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Hanya Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar. Kita baca di setiap pergantian rukun kita. Lalu kemudian baru salat menjadi khusyuk kalau kita tumakninah. Apa itu tumakninah? Batanam. Jangan buru-buru. Kau tiba di tagak, lurian tagak awak. Kau tiba di rukuk, lurikan rukuk awak. Kau tiba di sujud, seluruh anggota sujud bersujud. Kau tiba di bacaan, sempurnakan bacaan awak. Jangan bagai-bagai, jangan tak-ajak. Tidak akan dapat khusyuk kalau tidak tumakninah. Apalagi upaya kita tohara. Cara kita bersuci, mulai dari kita istinja, buang air kecil, buang air besar. Jangan ada najis yang menempel di pakaian awak. Yakinkan berhasil badan awak. Maka khusyuk salat awak tidak awak lah pakai surat Yasin. Banyak. Tidak usah cuci lah sebulan. Di mana khusyuk salat awak, kumbiah awak kalau kumu
semua mah preso-preso kopi aku Pak. Lawan ada kinya. Mana mungkin khusyuk salat kita kalau peci kita ini tidak tercuci-cuci. Bukan ibu cuci-cuci, sajadah ibu bersihkan. Mana mungkin khusyuk? Mana aja aku mau sawo khusyuk itu, kiranya nanti setabau salat dia pakaian awak, tidak akan khusyuk kita. Maka perlu toharah ini, cara kita membersihkan diri dari najis, cara kita mensucikan diri dari hadas. Lah barangkali yang boleh remaja Bapak Ibu yang dimuliakan, mau sediain piti 100.000 untuk hadiah kuis pertanyaan dulu. Yang pertama, apa beda hadas dan najis? Yang kedua, apa itu salat? Sampai kini lu nadun bisa jawab. Malam tadi juga nggak ada bisa jawab. Bahwa itu pemahaman anak-anak awak kini apa dari bunda dua ada jalan mana hadas mana najis. Mahwa salat, apa itu salat yang bisa memberikan pengertian? Sekarang kita uji ini ada beberapa orang anak yang ada yang bisa 50.000 hadiahnya satu pertanyaan. Satu, apa beda hadas dengan najis? Jawabannya cuma 3 kalimat, 3 kata. Hadas adalah, najis adalah. Berani jawab? Ayo, 50.000 lumayan. Baik, dapat pengertian sholat, tambah 50.000 lagi. Ayo, apa beda hadas dengan najis? Ada yang lain? Ada perempuan ada? Kalau dibuka sionya udah ada. Buat yang lain. Hadas adalah status hukum yang kotor. Sedangkan najis adalah kotoran. Udah ada. Najis itu kotoran, sudah. Hadas itu apa? Status hukum awak kok. Kotor awak mau luar kok. Tubuh angin awak, kumuan dah awak. Kotor dah kita? Tidak. Cuman status hukum kita kok kotor dan bisa sholat lain. Karena apa? Awak berhadas ke kecil. Berarti hadas itu status hukumnya yang kotor. Kalau najis, kotoran itu mana? Bila najis mau pengaruh. Kalau najis tadi menempel kepada awak, menempel ke pakaian awak, menempel ke tampil sholat awak, ke sejadah awak, atau ke bejana makan awak, ke gale, ke sendok, ke piring awak. Ya awak sholat siko najis di luar sini, tak ada urusan jawab. Tapi kalau hadas itu status hukum kita ini kotor untuk beribadah. Sekarang sholat. Itu secara bahasa betul. Secara istilah apa itu sholat? 5 unsur di dalamnya. 10.000 cek, bukan 50.000 tadi. Apa itu sholat? Waktu tinggal 5 detik. Sholat adalah satu ibadah. Ini kata kuncinya dulu. Satu ibadah. Yang terdiri dari beberapa perbuatan, beberapa gerakan, dan beberapa ucapan atau beberapa bacaan yang ditentukan syarat rukunnya. Bukan sembarang bacaan, bukan sembarang perbuatan, ditentukan syarat rukunnya. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Besok kalau ada pengajian hadir untuk itu, ajawek seperti itu, insya Allah dapat hadiah. Cari di master dari baca hadir di sini. Nah, apa yang biar dimuliakan itu sholat. Sholat Nabi yang pertama selalu di awal waktu, yang kedua selalu berjamaah, yang ketiga selalu di masjid, di mushola, di surau atau di tempat yang dikhususkan. Yang keempat sempurna syarat rukun dan khusyuknya. Syarat rukunnya kita sudah paham. Bagaimana meraih khusyuk? Pertama tadi himmah, jadikan sholat pilihan utama apabila waktu telah masuk. Jangan dilalaikan. Berbeda khusyuknya orang yang sholat di awal waktu dengan orang yang terlambat sholatnya. Yang kedua tafahum, pahami yang kita baca, pahami yang kita lakukan. Semakin paham kita, semakin mudah kita khusyuk. Yang ketiga apa tadi? Tumaknina, batanang awak, jangan terburu-buru, karena dengan cara itu awak mudah khusyuk. Nang kape tohara, pareso caro kita bersuci, caro kita bau luak, jangan awak bau luak itu sambil mau tak. Musuh-musuh tangan itu betul tak jawab. Hari pulang apa? Menantu pada di sini tu apa ceritanya? Dijamin sholat pada khusyuk beko. Kenapa? Sedang bau luak saja tak serius. Nabi majan gitu bau luak itu nampak kamu pastikan basuh badan awak tak najis. Sudah itu yang kedua, yakinkan air
dipakai kau barasia. Sudah itu bismillah memulainya. Lakukan sunnah-sunnahnya. Apa kecik Nabi? Kau tidak membarik kalau ada umat Allah, mewajibkan dia bersiwak, memerahasiakan mulutnya, menggosok giginya setiap kali kau bawa doa. Jadi kalau rapi pada ini busa kurang-kurangnya berkumur-kumur awak. Dibasuh tangan tu disilang-silang dari tangan awak, dimasukkan air ke hidung, diberasikan hidung, apalagi hidung awak sedang ada tamu lah. Ya kan? Baru mulut. Kemudian kalau membasuh muka, bertobat kepada Allah dari dosa muka kita. Mungkin di muka awak ada orang tersinggung. Mungkin pencarian mata awak ada orang tidak bernilai ibadah. Membasuh tangan, bertobat kepada Allah dari dosa tangan, meminta kepada Allah agar catatan amal diterima di sebelah kanan, jangan diterima di sebelah kiri. Awak sapu sebagian kepala sambil minta kepada Allah jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Allah beri ketenangan, kesejukan di pikiran kita. Kita basuh telinga kita minta Allah afiatkan telinga ini sebagai doa Nabi 3 kali pagi, 3 kali sore. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, afiatkan badan ini, ya Allah, afiatkan telinga ini, afiatkanlah mata penglihatan ini. Beda sehat jo afiat Pak. Talingo yang sehat bisa mendengar, tapi talingo yang afiat tidak sekedar bisa mendengar, masuk nasihat, masuk hidayah. Mata yang sehat bisa mencari lihat, mata yang afiat nampak dia kebesaran Allah, bersyukur inyo kepada Allah, bersabar inyo kepada Allah. Itu yang afiat itu. Awak dalam salat awak minta sehat atau minta afiat bu? Duduk antara dua sujud 8 doa awak. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Afiatkan aku ya Allah. Anan afiat itu lebih pada sehat. Nyoba awak dek sehat waktu lebih dakik kepada Allah tu afiat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, selanjutnya agar khusyuk salat kita, ta'awuz. Apa ta'awuz itu? Berlindung kita kepada Allah dari gangguan setan. Ada 2 amal yang paling dianjurkan dari Nabi membaca ta'awuz sebelumnya. Apa tu? Yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua salat. Karena ibili jo setan pasti ka manggandu awak sedang baca Quran, manggandu awak sedang salat. Nyola bersumpah berjanji dia Allah sampai mati itu kerajonyo. Awak sedang salat cek aduh sedang terkena di awak. Itu rekaman setan. Apa dan awak calik, dan awak dangan, awak pikiran, awak angan-angankan, awak cito-citoan, sadualah direkam dari setan bila buka. Awak sadar sumpahnya. Maka menjalankan salat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan godaan setan dan kedatangan setan yang mengganggu hamba sedang salat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Maka kalau kaum umat orang Bapak Ibu dak boleh ngecek juga lain. Banyaklah berzikir meminta perlindungan kepada Allah supaya tidak digaduh dari setan bila awak sedang salat. Bapak Ibu yang muliakan, waktu yang membatasi kita, mungkin itulah beliau dapat uraikan. Kesimpulannya adalah ada beberapa makna dalam Isra itu. Yang pertama, sebagai hamba yang bertauhid adalah momen bagi kita untuk melihat kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, sebagai hamba Allah yang muslim, jadikan ini untuk mengevaluasi ibadah salat kita. Yang ketiga, sebagai hamba yang beriman, Allah menyatakan kepada kita bahwa iman kita ini akan diuji ketangguhannya oleh Allah. Maka hadapilah segala ujian iman itu dengan ketangguhan kita, kesungguhan kita, keistiqomahan kita. Sebagai hamba yang berilmu, ketahuilah dengan Isra Mi'raj itu Allah menunjukkan kepada kita bahwa wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sakit ilmu dari Allah taala. Dan luas itu adalah ilmu Allah. Dan sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, peringatan Isra Mi'raj itu menambah yakin awak terhadap yang gaib.
Kematian itu sesuatu yang pasti, alam barzakh itu sesuatu yang pasti, azab dan siksa itu pasti, padang mahsyar itu pasti, yaumul mizan itu pasti, jembatan akhirat itu pasti, surga dan neraka itu pasti. Itu yang digambarkan oleh Allah kepada Nabi dalam Isra Mi'raj. Maka kalau kita peringati Isra Mi'raj, bertambah yakin awak kepada Allah bahwa dunia ini hanyalah sementara, dunia hanyalah persinggahan, sedangkan akhirat adalah kampung yang abadi yang akan kita tuju. Bapak Ibu dimuliakan, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita yang sederhana pada pagi hari ini. Akhirnya kepada Allah kita memohon agar Allah bimbing kita untuk istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan sampai akhir hayat kita, sehingga di akhirat nanti kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya dan dihimpun oleh Allah bersama di surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Boleh, ya. Silakan Ibu. Ini Ustaz masalah amal ibadah kita Ustaz. Ya. Dan misalnya kita ini kan dalam berbisnis. Ya. Kemudian kita masih ada utang-utangnya, apa bisa diterima amal ibadah kita Ustaz? Baik. Terkait dengan muamalah, hubungan sesama kita, kita tidak dapat menghindari adanya pinjam meminjam, utang berutang. Nah, dalam hal itu adalah yang pertama, Nabi mengajarkan adab-adab kepada kita. Apa adab-adab kita dalam pinjam meminjam? Janganlah kita berhutang kalau kita tidak berniat membayarnya. Jadi harus ada niat. Kalau kita berniat untuk membayarnya, maka Allah akan bukakan rezeki buat kita. Lalu yang kedua kata Nabi, apabila kamu telah dikaruniakan Allah rezeki untuk membayar hutang itu, jangan kamu tunda-tunda. Sebab jika ditunda-tunda, maka setan akan memutar hati kita untuk mengalihkan perhatian kepada yang lain. Apa kaitannya dengan ibadah kita? Nah, dia berdiri sendiri-sendiri. Ibadah kita punya syarat rukun, hutang juga seperti itu. Yang terpenting adalah yang pertama, soal hutang tadi, kita berhutang bukan untuk maksiat, tapi memang hutang untuk kebaikan, untuk pengembangan usaha kita. Lalu kita berhutang, kita sudah pikirkan kita mampu membayarnya. Dan ketika kita diberi kemampuan oleh Allah, kita bersegera untuk membayar hutang-hutang kita itu, tidak ada persoalan. Yang beda Bapak Ibu, ketika mau hutang lunak gigi berlidah. Ketika mau bayar, bentuk awak dan hutang. Padahal ini hutang awak. Nah, ini yang sifat orang beriman seperti itu. Jadi kita berhutang itu semampu kita membayar. Dan apabila kita sudah mampu, tidak boleh menunda-nunda. Ada 3 yang tidak boleh ditunda. Pertama, tobat dari dosa. Kedua, salat apabila waktu telah masuk. Yang ketiga, membayar hutang kalau Allah telah beri kemampuan. Jadi zalim kita, kalau kita sudah mampu lalu kita tidak membayar hutang kita. Kecuali hutang itu berjangka. Contoh, ibu cicilan per bulan 500.000. Ibu punya binti membayar sebenarnya 1 juta, 500.000 membayar tidak apa-apa, kan ini sudah berjangka. Tapi kalau hutang tadi umpamanya berjanji kita sekian hari, sekian bulan, datang waktunya, ada kemampuan, segera bayarkan. Seperti itu. Lalu kemudian ketika kita tidak mampu, harus kita perbaiki muamalah kita, sampaikan kepada yang bersangkutan. Maaf ya Pak, ambo berjanji seminggu, petang pula seminggu kok tapi runado deh mau pembayar, mau ambo tolong diperpanjang ke seminggu lagi. Tidak apa-apa. Yang tidak baik itu adalah sudah tidak dibayar, awak ditelepon apa yang mati ya. ini perlu. Jadi itu ya. Jadi ibadah kita kepada Allah sebenarnya adalah juga dalam rangka meminta kemudahan kepada Allah. Ingin kita memperbaiki hidup kita, mulai dari memperbaiki ibadah kita. Bukankah Allah berjanji dalam surah An-Nahl ayat 97? Apa kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 97? Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa saja berbuat satu kebaikan, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, 2 janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti dia akan kami beri kehidupan yang lebih baik karena kebaikan-kebaikan mereka itu. Yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami ganti setiap kebaikan mereka itu dengan pengganti yang lebih baik dan berlipat ganda tak terputus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbaiki hidup kita dimulai dengan memperbaiki ibadah kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ada satu lagi. Ya. Kalau seandainya ditambahkan
Ada dua cara. Yang pertama, kita memberi peringatan. Karena memang kita berhak untuk memberi dia peringatan. Bahwa yang pinjaman tetap pinjaman, yang pemberian adalah pemberian. Hubungan muamalah ini tidak akan selesai sampai ke akhirat. Kalau di dunia tidak dibayar, di akhirat dia akan membayar dengan amal-amalnya. Atau dosa kita akan dipikulkan kepadanya. Ini harus kita beri peringatan. Tapi kalau sampainya kepada titik akhir, menyerah, langkah tangan, langkah putihnya, apa kata Nabi? Bersedekah kepada mereka yang berhutang kepadamu, Allah memberimu 2 kali lipat pahala. Pahala sedekah dan pahala meringankan beban orang yang dihimpit kesulitan. Apa cari mana orang tu? Iyo sulinya atau galinya? Kalau galinya, aja peringatan. Di dunia tidak kamu selesaikan, di akhirat besok akan kamu bayar dengan amal-amalmu atau dosaku akan kupikulkan kepadamu di akhirat. Tak bisa nak utang. Jadi walaupun lah apa-apa nak utang dekat bayi pak. Ya, seperti itu bu. Jadi kita lihat keadaannya. Kalau memang dia sulit hidupnya, miskin dia, bangkrutnya, masalahnya, awak sidang kakeknya 2 kali lipat malu tahu aku. Tapi nampaknya awak jawab utang dari lain pada jodohnya. Jawab utangnya rupanya tambah yo. Jawab utangnya itu tambah yo. Jawab utangnya bini tambah yo, bawahnya kan. Nah itu berarti kali ini namanya itu. Biar dia tanggung besok ya kira. Nyoba iya jual malu besok. Abi yang paling memberi utang besok, dosa awak dipikul besok. Jadi tabungan saja untuk ibu, bersabar ibu. Katakan kepada Allah, ya Allah, mungkin ini cara engkau menguji keimananku. Berilah aku dari jalan yang lain. Relakan, ikhlaskan yang itu, Allah berganti dengan cara yang lain. Gitu. Ada lagi bu? Cukup? Lontong tak? Tidak ada aja lain. Ya? Gimana? Kan terpaksa kita rela. Terpaksa rela ya, bukan suka rela ya. Masih ada nggak kita amalnya? Begini bu, apabila kita tidak merelakannya, maka itu tetap jadi hutangnya sampai ke akhirat. Kalau kita tidak merelakannya, tetap jadi hutang dia sampai ke akhirat. Tapi kalau ibu sudah merelakannya, dia langsung menjadi tabungan ibu. Apa hari Ustaz merela itu tidak 1.000-2.000 hutang Ustaz, ikut cie 5 rupiah amin. Berjuta, beratus jutanya, malu kamu memaafkannya. Ibu tidak bisa memaafkan, maka nanti dia akan membayar di akhirat. Ini carinya bu Ustaz. Nyantar amal salehnya kayak bu Ustaz. Tidak ada amal salehnya lebih membayar utang besok, dosa ibunya kok. Terus saya khawatir bu. Itu dia. Jadi kita wajib memberi dia peringatan. Kalau awak surang yang pendak tidak nganya, cari kawannya. Tidak ada dong, cari orang lain. Si anak lain tidak nganya, melaluinya bagi nasihat. La maksimal usaha indah jole atau wakil kepada Allah ya Allah. Tidak tahu dia mau meminta utang mau orang boleh ya Allah. Makin mau minta makin sakit dia mau bagi manusia berdirinya. Awak serahkan kepada Allah lain. Begitu isu ini mencari awak yang kira. Ini penting Bapak Ibu. Sadarilah bahwa muamalah ini penting. Makanya Nabi Isra Mi'raj itu dari Makkah nak langsung ke langit. Padahal sebenarnya Masjidil Haram itu Ka'bah itu tertantang dari Ka'bah dia di Sidratil Muntaha. Tapi makanya Nabi ke Baitul Maqdis dulu, ke Palestina dulu. Hablum minan nas. Nabi Rasulullah mengimami salat para nabi dan rasul. Artinya apa? Selesai hablum minan nas, baru selesai hablum minallah. Tapi kalau hablum minan nas nak selesai, ibadah awak pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merusak silaturahim, menganggap enteng utang piutang, itu menyebabkan kita tidak dipandang oleh Allah di akhirat. Jadi berlindung kita kepada Allah dari hutang yang tidak kita bayar, apalagi tidak berniat untuk membayarnya. Niat ada Ustaz, tapi kita menyarikan ansur-ansurnya tak. Oh boleh. Tapi jelas harus datang. Jangan ansurnya setelah hutang dijanjikan seminggu, besok datang 2 minggu kemudian saya cicil lah ya. Itu salah. Sudah itu Ustaz, mati kita sebelum kita melunasi hutang kita. Gimana tuh Ustaz? Wajib dibayar oleh ahli waris. Kalau ahli waris tidak bayar, jadi hutangnya pun sampai ke akhirat. Ini yang paling penting. Makanya kita punya hutang itu ada saksi dari keluarga. Tujuannya apa? Supaya hutang itu dilunasi oleh ahli waris kita besok.
Dengar setiap ada orang meninggal apa pengumuman bu? Iya. Kalau ada hutang piutang almarhum atau almarhumah, tolong hubungi kami ahli waris. Jadi ahli waris ini bukan menerima warisan, yang paling utama dulu menyelesaikan 4 dulu: penyelenggaraan jenazah, bayar hutang, bayar wasiat, keluarkan zakat. Kalau ada yang belum keluar ini tuntaskan dulu, baru sisanya bernama warisan. Itu maksudnya. Jadi kalau membayarnya dosa awak tahu, keluarga awak tahu dosa awak hutang, Iya. salah sendiri. Makanya kalau kita bikin hutang tuh, kita harus kasih tahu keluarga supaya apa? Nggak lunas besok. Ahli waris awak yang bayar. Gitu. Nggak dibayar di waris awak bayar bisa di akhirat. Siapkan saja amal awak banyak-banyak. Habis amalan awak besok, dosa orang itu dipikulkan ke awak. Gitu ya. Baik ibu-ibu, ini mohon maaf agak telat ya, tapi nak dulu tak kajak aja kan. Ya, nah sekolah pun nak dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sama Pak.